Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Sinar Malick Thiaw saat krisis menghantam AC Milan. Milan yang 3 tahun terakhir selalu dihantam badai cedera butuh opsi menjanjikan. Maka dari itu penandatanganan Malick Thiaw bukan asal-asalan. Dan benar saja, cedera jantung pertahanan menghantui lagi. Ketika masalah ini memperburuk hasil dalam beberapa laga terakhir, Malick Thiaw muncul. 2 pertandingan terakhir keberadaan bek 21 tahun menyudahi rentetan hasil buruk AC Milan. 2 kali jadi starter melawan Torino dan Tottenham Hotspur. 2 kali I Rossoneri menang dan tidak kebobolan. Setelah 3 tahun, Alphonso Davies akhirnya dapat jersinya Messi. Bek kiri Alphonso Davies baru bermain di babak kedua saat Bayern melawan PSG. Davies langsung bersinar dengan melepas umpan yang disambar Coman berujung gol. Davies dapat nilai 7 dari WhoScored atas performanya. Bek berusia 22 tahun itu pun catatkan 86% umpan sukses dan 2 kali tackle sukses. Selepas laga, Alphonso Davies langsung berlari ke arah Lionel Messi. Davies minta bertukar jersey dengannya. Messi kali ini mengiyahkan. Mimpi Davies mendapatkan jersey Messi sejak 3 tahun lalu terwujud sudah. Cancelo tegas bantah rumor ribut dengan Guardiola. Joao Cancelo meninggalkan Manchester City dan bergabung dengan Bayern Munich sebagai pinjaman. Kepindahan relatif mengejutkan karena Cancelo sebelumnya adalah andalan di squad Pep Guardiola. Praktis baru setelah Piala Dunia 2022, lalu bek 28 tahun itu kehilangan tempat utama di Manchester City. Situasi yang berubah dengan cepat ini kemudian diikuti munculnya rumor bahwa Cancelo bertengkar dengan Pep Guardiola. Tapi pemain internasional Portugal itu menepisnya, lalu menjelaskan hubungannya dengan Guardiola dan klub baik-baik saja. Fenerbahce ingin selamatkan karir Mason Greenwood. Manchester United mengklaim jika mereka memiliki proses sendiri sebelum Greenwood bergabung kembali dengan klub. Meski begitu, asa untuk melihat jebolan Akademi Setan Merah untuk mentas kembali dalam waktu dekat terbilang sulit, lantaran ia sudah setahun tak bermain. Situasi tersebut coba dimanfaatkan oleh Fenerbahce yang ingin mendapatkan jasa sang pemain. Foto Sport mengklaim jika tim asal Istanbul ingin mendapatkan jasanya, mereka sadar bakal menerima kritikan pedas lantaran mengamankan jasa pemain 21 tahun itu. Arab Saudi tuan rumah Piala Dunia antar klub, efek sihir Ronaldo. Federasi Sepak Bola Arab Saudi mengumumkan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia antar klub tahun 2023 yang digelar akhir tahun. Media Portugal, Abola menyebut Arab Saudi kembali memberikan bukti mereka bisa menggelar ajang besar sepak bola setelah klub kaya Al Nassr merekrut Cristiano Ronaldo. Saat ini sepak bola Arab Saudi seperti tengah bersiap naik level. Pemerintah Arab Saudi memberikan kesempatan kepada klub-klub mereka merekrut pemain-pemain top dunia. Tujuannya adalah meningkatkan pamor sepak bola di negara tersebut. Inter siapkan gaji 10 juta euro plus bonus untuk Marcus Thuram. Inter Milan sangat bertekad untuk memboyong Marcus Thuram saat kontraknya dengan Gladbach berakhir musim nanti. Bahkan, demi mendapatkan tanda tangan Thuram, Inter Milan siap memanfaatkan dekret pertumbuhan dengan menawarkan gaji sebesar 10 juta euro per musim. Marcus Thuram juga akan memperkuat pendapatannya dengan bonus berkaitan dengan performa. Dengan Inter siap untuk membuatnya menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi karena dia akan bergabung secara gratis. Ancelotti desak Real Madrid perpanjang kontrak Benzema. Benzema berada di urutan kedua dalam daftar pencetak gol sepanjang masa Real, di belakang hanya Cristiano Ronaldo. Pemain berusia 35 tahun itu telah mencetak 202 gol untuk Real dalam 4,5 tahun terakhir saja dan juga ditunjuk sebagai kapten klub setelah kepergian Marcelo di musim panas. Musim ini sedikit lebih berat karena cedera, tetapi Benzema biasanya masih bisa mencetak gol saat fit. Tapi dia akan habis kontrak musim panas mendatang dan Ancelotti bersikeras bahwa penyerang bintangnya harus tetap tinggal. Siap jual Felix ke Chelsea, ini harga yang disematkan Atletico Madrid. Kabar terkini seperti dilansir Relevo, mengungkapkan bahwa The Blues telah mantap memilih transfer permanen untuk Joao Felix dan raksasa Premier League tersebut siap menegosiasikan transfernya. Atletico pastinya menyambut gembira kabar tersebut dan telah menyiapkan permintaan harga untuk sang pemain. Lebih lanjut, kabar menyebutkan bahwa Los Rojiblancos bersedia menjual Felix menjelang musim 2023-2024 jika The Blues bersedia menebus permintaan harganya yang mencapai 100 juta euro.
Antonio Conte sebut kemungkinan kembali ke Liga Italia setelah kekalahan Tottenham Hotspur kontra AC Milan dalam putaran pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa. Antonio Conte pun memberikan konferensi pers yang cukup membuat publik menjadi berspekulasi. Bagaimana tidak, secara belak-belakan Antonio Conte menyebut adanya kemungkinan bahwa dirinya akan kembali ke negara asalnya tersebut dan melatih klub Italia. Meski begitu, ada beberapa faktor yang nampaknya membuat keinginan dari pelatih ini tidak bisa terrealisasi dalam waktu dekat. Panggung Robert Lewandowski ukir dua sejarah baru. Menghadapi Manchester United di lig pertama babak playoff Liga Eropa, bintang Barcelona Robert Lewandowski bisa mengukir dua sejarah baru. Pertama, andai bermain dalam laga melawan Setan Merah, maka RL9 untuk pertama kalinya akan bertanding melawan tim raksasa Liga Inggris itu di sepanjang karirnya. Kedua, kalau mencetak gol ke gawang Setan Merah, bekas pemain Bayern Munchen itu juga akan memperoleh sejarah lainnya. Pasalnya, lesakan gol tersebut akan menjadi gol pertama Lewandowski ke gawang MU. Rekor buruk De Gea di Camp Nou. David De Gea hampir pasti akan mengawal gawang Manchester United saat bertandang ke markas Barcelona pada lig pertama babak playoff Liga Eropa 2022-2023. Peran De Gea pun akan sangat krusial dalam pertandingan ini. Penyelamatan gemilangnya diharapkan kembali tersaji. Masalahnya, De Gea punya kenangan buruk saat bertandang ke Camp Nou. 2 kali berkunjung, gawangnya selalu kebobolan 3 gol. Namun ia punya kesempatan untuk menghapusnya karena Barcelona sudah tidak diperkuat Messi. Mana karaktermu PSG? Mana? PSG kalah 0-1 dari Bayern Munich di leg pertama babak 16 besar Liga Champions. PSG beruntung cuma kebobolan 1 gol, sebab di leg kedua pada awal Maret nanti, mereka cuma harus menang dengan 2 gol dan tidak boleh kebobolan. Bek veteran Sergio Ramos mengaku timnya tidak bermain sesuai karakter. Ramos dan timnya mau menebus penampilan buruknya di leg kedua nanti. Saya sangat kecewa, supporter pasti rasakan hal yang sama. Kami harus menunjukkan karakter kami yang sebenarnya di leg kedua nanti, tegasnya kepada Kanal Plus. Potensi Xavi Hernandez cukur rekor Pep Guardiola. Dengan rekor 11 kali tak terkalahkan melawan Manchester United yang tak hanya akan menjadi modal apik untuk para pemain Barcelona, akan tetapi juga untuk sang pelatih Xavi Hernandez. Mampu meraup 11 kemenangan beruntun seperti dilansir dari ESPN, Xavi Hernandez kini dihadapkan untuk bisa memecahkan rekor kemenangan Pep Guardiola saat menangani Barcelona. Jika Barcelona meraih kemenangan atas Man United pada laga Jumat dini hari nanti, Xavi akan bisa melewati rekor kemenangan beruntun Pep Guardiola. Dortmund bertekad pertahankan Bellingham sekuat tenaga. Bellingham menjadi salah satu pemain paling diminati dalam beberapa musim terakhir, itu sejak ia tampil gemilang dan menjadi motor permainan Borussia Dortmund. Pada Piala Dunia 2022 lalu, ia tampil impresif bersama The Three Lions. Bellingham yang baru 19 tahun unjuk kematangan, mencetak 1 gol dan 1 assist meski Inggris cuma sampai perempat final. Sejumlah klub besar diperkirakan akan serius mengejarnya musim panas nanti. Borussia Dortmund memastikan tak ada urgensi untuk menjual sang pemain. Mereka bertekad mempertahankannya sekuat tenaga. Newcastle United siap dapatkan bintang Napoli. Performa Khvicha Kvaratskhelia terbilang cukup apik dan merupakan faktor penting dari suksesnya Partenopei pada musim kali ini. Dengan begitu, tak ayal bahwa banyak tim besar Eropa yang mengincarnya di bursa transfer musim panas mendatang. Salah satu yang pertama mengincar talentanya tersebut adalah Newcastle United yang memang disinyalir akan jor-joran di bursa transfer mendatang. Mengingat usianya yang baru menginjak 22 tahun, tentu prospek dari Khvicha Kvaratskhelia memang masih sangat besar. Arsenal versus Man City menang 3-1 The Citizen ke puncak klasemen. Arsenal menghadapi Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris berlangsung di Emirates Stadium pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Man City bisa membuka keunggulan pada menit ke-24 lewat Kevin De Bruyne. Arsenal berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-41. Bukayo Saka mencetak gol lewat titik putih. Selepas jeda, tim tamu mengemas 2 gol. Jack Grealish bikin Man City kembali unggul di menit ke-72. Erling Haaland kemudian berhasil membuat The Citizen menjauh di menit ke-82. Man City menutup laga dengan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat mereka menggusur Arsenal dari puncak klasemen.
Hasil Liga Champions, Benfica sikat klub Brugge 2-0. Klub Brugge versus Benfica berlangsung di Stadion Jan Breide. Benfica mendapatkan hadiah penalti di menit ke-51. Joao Mario selaku eksekutor andal sukses membawa Benfica memimpin 1-0. Klub Brugge kecolongan di saat harus mendapatkan gol penyeimbang. David Neres kemudian berhadapan dengan kiper untuk membawa Benfica memimpin 2-0 di menit ke-88. Tak ada banyak waktu untuk Brugge memperkecil ketertinggalan. Alhasil Benfica menang dengan skor 2-0. Dortmund versus Chelsea, De Bruyne atasi The Blues 1-0. Duel Dortmund versus Chelsea di lig pertama babak 16 besar Liga Champions digelar di Signal Iduna Park pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Babak pertama berakhir tanpa gol. Dortmund baru memecah kebuntuan pada menit ke-63. Karim Adeyemi menjebol gawang Chelsea usai memanfaatkan sebuah serangan balik. Dortmund akan gantian tandang ke markas Chelsea di Stamford Bridge pada pertandingan leg kedua pada 7 Maret mendatang. Real Madrid versus Elche, Los Blancos menang 4-0. Real Madrid versus Elche berlangsung di Santiago Bernabeu. Marco Asensio sukses mencetak gol usai memanfaatkan umpan Dani Carvajal. Madrid kemudian mendapatkan hadiah penalti. Karim Benzema sukses membawa Madrid memimpin 2-0. Wasit untuk kali kedua memberikan hadiah penalti ke Madrid. Benzema membawa Los Blancos unggul 3-0 sampai turun minum. Madrid kembali mampu memperbesar keunggulan di menit ke-80 menjadi 4-0. Kali ini giliran Luka Modric yang bikin gol. Skor 4-0 bertahan untuk kemenangan Madrid. Jesse Marsch tak jadi latih Southampton. Seperti yang diketahui, Marsch menjadi salah satu kandidat utama untuk melatih skuad Southampton setelah dipecat dari jabatannya sebagai manajer di Leeds United. Negosiasi ini sayangnya tak berjalan dengan baik dan akhirnya gagal mencapai kata sepakat. Dilansir dari The Athletic, alasan kegagalan negosiasi Marsch ini adalah karena masa kontrak yang diinginkan oleh manajer asal Amerika Serikat tersebut. Rupanya, Southampton hanya menawari kontrak jangka pendek saja pada sang manajer. Sementara, Marsch menginginkan kontrak jangka panjang untuk melatih skuad Southampton. Adeyemi bikin gol solo run lewat serangan balik cepat. Penyerang muda Karim Adeyemi mengambil bola di area timnya untuk melancarkan serangan balik. Chelsea terlambat bereaksi untuk jebakan offside, memungkinkan Adeyemi untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan Enzo, yang merupakan satu-satunya pemain di belakang. Gelandang itu tidak bisa mengatasi kecepatan sang penyerang, yang kemudian mengecoh Kepa Arrizabalaga sebelum mencetak gol ke gawang kosong untuk mengubah skor menjadi 1-0, yang juga menjadi hasil akhir pertandingan tersebut. Satu kaki Benfica di perempat final Liga Champions. Benfica memetik kemenangan 2-0 dalam lawatannya ke markas klub Brugge di lig pertama babak 16 besar Liga Champions. Hasil ini membuat Benfica berada di atas angin, sebagaimana mereka menikmati keunggulan 2 gol jelang lig kedua yang akan dimainkan di Portugal. Bisa dibilang, satu kaki mereka sudah menginjak babak perempat final. Kekalahan terakhir Benfica melawan klub Belgia terjadi saat jumpa Anderlecht pada 2004. Kini Benfica tercatat hanya kalah sekali dari 15 pertandingan terakhirnya saat bertemu wakil negara tersebut. Barcelona dihantam isu suap wasit. Presiden Barcelona, Joan Laporta, memberikan respon terhadap informasi yang dirilis program Circuit Jugues terkait dugaan adanya indikasi penyuapan terhadap wasit. Program ini secara detail membeberkan Barcelona telah membayar sebesar 1,4 juta euro kepada perusahaan yang dimiliki mantan wakil presiden komite teknis untuk wasit, Enrique Negreira, selama periode 2016 sampai 2018. Menurut Laporta, tudingan itu dilakukan pihak yang ingin menjatuhkan klubnya. Terlebih, mereka kini sedang memuncaki klasemen sementara La Liga. Secerca harapan Juventus kembali ke Liga Champions. Juventus terpaut 12 poin dari posisi 4 besar dengan 16 laga tersisa. Juventus bakal menjamu Nantes pada leg pertama playoff fase gugur Liga Eropa di Stadion Allianz pada Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, menegaskan Liga Eropa menjadi satu-satunya jalur potensi untuk skuadnya kembali ke Liga Champions musim depan. Meski tak mudah, Allegri percaya harapan itu ada. Ini akan menjadi PR untuk Juventus menunjukkan taji mereka. Kartu kuning untuk Thiago Silva yang coba tiru gol tangan Tuhan.
Kejadian menarik terjadi saat Borussia Dortmund, Chelsea mendapatkan tendangan bebas di samping kotak penalti Dortmund. Bola kemudian dikirimkan ke tiang dekat. Thiago berhasil melompat di waktu yang tepat dengan datangnya bola. Upaya Thiago itu nyatanya berhasil. Namun, ia dan rekan-rekannya tidak melakukan selebrasi. Thiago menyadari bahwa dirinya menggunakan tangan untuk memasukkan bola. Wasit merogoh kartu kuning dari sakunya dan melayangkannya kepada Thiago. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.